Ahmad mau buka acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad yang mau buka acaranya ya. Guys, hari ini aku mau baca buku tentang ini. Umar bin Khattab. Dapat bayi Umar. Masuk Facebook ya. Ya, Ahmad mulai aja. Umar bin Khattab adalah ksatria gagah perkasa. Sebelum masuk Islam, ia saat membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, Umar mendengar adik perempuan membaca Al-Quran. Fatimah, apa yang kamu baca? Tanya Umar marah. Al-Quran, jawab Fatimah. Umar ingin mengambil lembaran Al-Quran yang dipegang Fatimah, tapi Fatimah tidak mengizinkannya. Umar mendengar sekali lagi bacaan Al-Quran. Dia pun menangis, air matanya berlinang. Ia ingin menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk Islam. Umar bin Khattab kemudian menemui Nabi Muhammad SAW. Ia mengucapkan syahadat. Ia berjanji akan menjadi pembela Nabi. Pada suatu hari, Umar berdiri di perbatasan kota Makkah. Aku akan hijrah ke Madinah. Siapa yang berani menghalangiku? Kaum Quraisy Makkah hanya saling berpandangan. Mereka takut pada Umar. Kekuatan dan keberaniannya sangat luar biasa. Akhirnya mereka membiarkan Umar meninggalkan Makkah. Dalam setiap peperangan, Umar selalu berada di sisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar menjadi tameng agar Nabi tidak disakiti. Umar adalah orang yang sangat kuat dan pandai berperang. Ketika menjadi khalifah, tentara muslimin berhasil menaklukkan Persia dan Romawi. Umar selalu mendoakan keselamatan dan kemenangan mereka di medan perang. Ketika ada pegawai yang berlaku sewenang-wenang, Khalifah Umar bin Khattab memberinya peringatan. Ia sangat mencintai keadilan. Berkat jasanya, masyarakat bisa merasakan indahnya Islam. Mereka hidup dan dalam keadilan dan perdamaian. Pada malam yang sepi, Khalifah Umar berjalan memeriksa keadaan. Ia berhenti di sebuah rumah. Ada suara tangisan anak dan suara ibunya yang sibuk menenangkannya. Ia menghampiri sang ibu dan bertanya, mengapa anaknya menangis, Bu? Menangis. Ibunya menjawab bahwa mereka tidak punya makanan. Si ibu hanya bisa memasak batu dan air agar anaknya tenang. Khalifah Umar segera ke gudang Baitul Mal. Ia mengambil sekarung tepung. Ia gendong sendiri di punggungnya. Ajudannya ingin membawakan, tapi Umar menolak. Umar kembali ke rumah tadi. Ia kemudian memasakkan makanan untuk ibu dan anaknya. Ia tidak bercerita bahwa dirinya adalah khalifah. Ibu dan anak itu mengucapkan terima kasih. Suatu hari ada seorang yang ingin bertemu Khalifah Umar. Ketika memasuki Masjid Nabawi, ia melihat seorang sedang bersandar di bawah pohon kurma. Ada perlu apa kemari? Tanya Khalifah Umar. Saya mau bertemu Amirul Mukminin, jawab orang itu. Akulah yang kamu cari, jawab Umar.
yang dinilainya tidak adil. Pejabat Pejabat. yang dinilainya tidak adil. Umar mendengarkan, kemudian memberinya sepotong tulang yang telah digarisi lurus. Umar memintanya memberikan tulang itu kepada si pejabat. Pejabat yang dimaksud mendapatkan tulang dan itu merasa takut karena tulang itu merupakan peringatan dari Umar agar dia berlaku lurus. Akhirnya orang itu pun mendapat keadilan. Di Masjid Nabawi, orang-orang gelisah hari itu, hari Jumat. Mereka menunggu Khalifah Umar yang tak kunjung datang. Setelah lama ditunggu, akhirnya Khalifah datang. Orang-orang bergembira menyambutnya. Umar langsung berdiri dan memulai sholat Jumat. Saudara-saudaraku, maaf saya terlambat datang karena menunggu jubah saya kering, kata Khalifah Umar. Khalifah Umar ternyata hanya punya satu jubah untuk dipakai sehari-hari. Usai sholat Jumat, beberapa orang mulai membicarakan tentang kesederhanaan pemimpin mereka. Ketika Umar menjadi khalifah, banyak kerajaan lain yang dekat dengan sosoknya. Ada seorang raja yang ingin bertemu dengannya. Sang raja pun memutuskan untuk berkunjung ke Madinah. Ia menyiapkan tentara terbaiknya. Ia tidak ingin terlihat hina di hadapan khalifah yang telah menaklukkan Bizantium dan Persia itu. Sampai di pinggir kota Madinah, sang raja heran. Kota itu tidak megah, rakyat hidup biasa saja. Ia melihat seorang lelaki tua memanjul parit dan membersihkan sampah. Sang raja menyapanya begitu. Tahu si penggali parit adalah Khalifah Umar. Sang raja memeluk. Ia sangat terharu melihat sang khalifah. Dalam sebuah peperangan, pasukan Madinah mendapatkan kemenangan. Mereka pulang dengan sukacita. Ketika mereka memasuki Madinah, salah seorang prajurit bertemu dengan seorang laki-laki tua. Bagaimana peperangannya, nak? Tanya orang tua itu. Wah, perjuangannya berat, kek. Namun berkat pertolongan Allah, kami dapat memenangkan, jawab prajurit itu. Alhamdulillah, gumam orang tua itu. Ketika sampai di dekat Masjid Nabawi, prajurit itu baru tahu bahwa laki-laki tua itu adalah Khalifah Umar. Ia pun turun dan meminta maaf atas sikapnya yang tidak sopan. Khalifah Umar hanya tersenyum. Adik-adik yang soleh, yuk teladani sifat Umar bin Khattab yang pemberani, adil, menyayangi orang tidak mampu, rendah hati, dan suka menolong. Oke, terima kasih Ahmad Mujahid sudah membacakan buku yang berjudul Umar bin Khattab. Terima kasih ya. Ya. Dadah. Dadah. Anak tangan aja. Gak kelihatan muka. Baik, alhamdulillah sudah mulai ada yang bergabung ya. Qadarullah hujan ya, mudah-mudahan suaranya terdengar. Karena suaranya berlomba-lomba dengan hujan. Dan juga mohon maaf karena tidak ada mikrofon rusak, jadi kita pakai suara asli ya. Hai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida.
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, teman-teman Facebook semua, hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk bertemu ya dalam kajian menjelang Ramadan ya, tahlil Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari bentuk kebahagiaan kita menyambut Ramadan. Masya Allah ya, diiringi hujan, diiringi bunyi geluduk ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kajian kita hari ini berjalan dengan lancar dan yang pastinya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk kami maupun teman-teman semua. Baik, hari ini kita akan membahas tentang beberapa hal tentang yang menyangkut tentang Ramadan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan juga untuk teman-teman yang ingin bertanya ya, bertanya terkait bulan Ramadan, terkait puasa dan lain sebagainya, ataupun tentang bab-bab lain yang mudah-mudahan bisa dijawab nanti, silakan ajukan pertanyaannya melalui live chat ya, atau komen di Facebook di live ini, ada di kolom komentar, silakan ketik pertanyaannya, insya Allah nanti akan dibacakan dan dijawab. Ada juga yang sudah memberikan pertanyaan melalui WA. Untuk WA sudah kami tutup ya, sudah ada beberapa pertanyaan. Jadi yang sekarang yang kita lihat adalah di live chat ya. Baik, selain itu untuk yang aktif dan interaktif ya, akan kami pilih beberapa orang untuk mendapatkan door prize ya. Apa saja door prize-nya? Door prize-nya ini lumayan ya. Ada bantal sofa ya yang dipersembahkan oleh Mbak Maya Susanti. Ada juga body massage treatment ya, jadi treatment pijat selama 1 jam yang dipersembahkan oleh Julian Home Treatment. Lalu ada juga Al-Quran ya, ada, kedengaran nggak suaranya ya? Mudah-mudahan kedengaran ya. Ada juga ya Allah ya, ada buku, ada Al-Quran ya, ada Al-Quran tadinya cuma 1 set, tapi alhamdulillah tambah lagi. Yang 1 set itu dari Bunda NA, tambah lagi ada 2 dari Ustazah Fitri Yulita ya. Terus juga ada set pisau dan talenan, ada juga buku-buku ya. Baik, coba komen ya, kedengaran nggak ya suaranya ya. Kedengaran nggak ya suaranya ya, mudah-mudahan kedengaran ya. Baik, baik ya, alhamdulillah hari ini sudah bergabung dengan kita ada Ustazah Bunga. Kita sudah bersama Ustazah Bunga Mariatul Kiptia. Beliau adalah penyuluh agama non-PNS. Beliau juga kepala Rumah Sahabat Quran Azabku dan juga pengisi acara di acara Ramadan tahun ini, sudah 2 tahun ya Ustazah ya, yaitu yang namanya takjil, bisa disaksikan di TVRI Bubble ya, TVRI Bubble mulai bulan Ramadan ya. Jadi berapa episode Ustazah isinya? 3 episode ya, dan bergantian dengan ustaz-ustazah yang lainnya ya. Jadi saksikan nanti ya, di TVRI Bubble ada beliau nanti menyampaikan materi keislaman ya. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi ya, saya salam-salam dulu ya. Sudah ada Bu Sylvia Emilia, ada Mbak Suci, ada Mbak Anggun, ada Mbak Sulaiha, ada Mbak Cita, ada Ustaz Solahuddin, ada Mbak Meni, ada Bunda Neng-Neng, ada Bunda Rini Marini ya. Bunda Anggun tadi udah disebut belum ya? Iya. Nggak tahu. Bukan Neneng. Yang tadi mengucapkan salam, assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih Ustadz, hujan.
Mudah-mudahan suaranya terdengar ya. Baik, langsung saja ya kita dengarkan tausiah dari Ustazah Bunga Mariatul Kiptiah. Suaranya mungkin agak dibesarkan Ustazah ya, mudah-mudahan terdengar. Nanti yang mau bertanya silakan sambil berjalan tausiahnya, silakan bertanya. Nanti pertanyaannya akan di akhir sesi, nanti pertanyaannya akan ditanyakan, akan dibacakan dan dijawab oleh Ustazah Bunga. Baik, silakan pada Ustazah Bunga. Maaf ya, kita berlomba dengan hujan. Nanti komen ya kalau suaranya nggak kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita dapat tatap muka ya lewat layar. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diridhoi
menyampaikan kita dari bulan Sya'ban, dari bulan Rajab, bulan Sya'ban menuju bulan Ramadan. Ya, berkahilah kami, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballilna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Artinya apa? Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Bahkan sebelum kita menyambut Ramadan 2 bulan sebelumnya, persiapan itu harus sudah ada. Ya. Kebahagiaan, kesenangan, sukacita, keimanan kita, ya, di-refresh kembali semuanya. Makanya persiapan ruhiyah ini penting. Jadi doa itu nggak sekedar ucapan, ya. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Doa itu permintaan kita yang sangat mendalam kepada Allah, minta diberkahi dan supaya sampai kita kepada bulan Ramadan. Ya, karena bulan Ramadan itu ibadah-ibadahnya dilipat gandakan pahalanya. Ibadah sunnah seakan-akan ibadah wajib. Ibadah wajib berlipat-lipat pahalanya. Makanya banyak orang berdoa minta disampaikan ke bulan Ramadan. Tetapi bulan Rajab, bulan Sya'ban itu sudah bulan latihan. Jadi orang yang punya hutang puasa kira-kira, ya, cepat bayar. Yang kira-kira punya pengetahuannya kurang, nanti akan kita bahas, ya. Nah, itu yang pertama, pokoknya persiapan ruhiyah, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hatinya. Penyakit hati ini sulit, banyak, ya, banyak. Membersihkan hati sebelum kita sampai kepada bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya di bulan Ramadan itu kita ibadahnya tenang, ya. Tidak ada penyakit hati yang merusak ibadah-ibadah kita. Kemudian yang kedua, setelah persiapan ruhiyah, persiapan jasadia, ya, badan. Ini badan sehat nggak? Ya. Kita itu kadang-kala suka ngeremehin kesehatan badan. Padahal kesehatan badan ini menunjang ibadah kita. Ya. Kesehatan badan itu menunjang ibadah. Kalau orang sakit akan menghalangi dia dari banyak ibadah. Ya. Ada yang salam sama Akak Ros. Ya, panggilan saya tuh kalau sama Ayu ini Meme, ya. Akak, ini Akak Ros. Ya. Salam kembali. Jadi persiapan yang kedua adalah persiapan jasadia. Jadi penting badan sehat, karena kalau badan sehat kita bisa banyak melakukan ibadah. Tapi kalau badan kita sakit, bahkan puasa pun kita tak mampu, ya. Jadi kalau badan kita sakit, kita nggak bisa banyak qiyamul lail, kita tidak bisa menjalankan puasa dengan baik, kita tidak bisa ibadah yang bersangkutan dengan jasad pokoknya, ya. Jadi banyak ibadah yang nggak bisa kita kerjakan karena badan kita sakit. Jadi penting nih, kalau udah tahu punya penyakit lambung, ya, hindari pemicunya. Sudah tahu punya penyakit apa lagi, kayak pokoknya pemicu penyakit kita hindari. Supaya apa? Supaya ketika kita sampai kepada bulan Ramadan yang kita rindu, yang kita ingin beribadah di dalamnya, kita dalam kondisi prima. Seperti itu. Maka tidak boleh lengah dalam menjaga kesehatan badan. Kemudian yang berikutnya, ini kita hanya mengulang, ya. Yang berikutnya adalah persiapan sakofa, keilmuan, fikriyah, ya. Jadi amalan itu, ya, man amila
cara nyicipnya. Sayangnya, jadi kita tidak puasa hanya karena ada orang yang meninggalkan puasa oleh karena punya banyak pesanan misalnya. Nah, ini sayang ya, sayang. Jadi jangan sampai kita menjadikan Ramadan ini sebagai ajang mencari atau bisnis yang menguntungkan, menjadikan dia tempat kita untuk apa namanya, berbisnis ya. Makanya disebutkan persiapan malia itu penting, menyiapkan harta ketika kita menghadapi Ramadan. Bahkan saya punya teman-teman yang dia sibuk berbisnis itu hanya 11 bulan. Jadi di luar Ramadan dia tidak lagi betul-betul fokus untuk ibadah. Dia merasa bahwa hartanya sudah cukup untuk sedekah, untuk membayar zakat, ya, untuk apa namanya, memenuhi kebutuhan hidupnya selama Ramadan. Sehingga ketika Ramadan datang tidak lagi sibuk dengan jualan, tidak lagi sibuk dengan mencari kehidupan. Tapi di garis bawah ya, bukan tidak boleh, hanya saja jangan sampai kita lebih fokus mengejar urusan materi, melupakan urusan beribadah. Nah, kalau kita lihat ada sebuah kisah, saya ingat ya, ini terjadi di zaman kita saat ini, bukan terjadi di zaman dulu, di zaman kita saat ini. Ada orang yang ini diceritakan oleh salah seorang ustadz yang sengaja tidak berjualan pada bulan Ramadan. Dia menyisihkan sebagian uangnya setiap hari 10.000 selama 11 bulan. Sehingga ketika bulan Ramadan datang, dia sudah tidak lagi jualan, istirahat, fokus buat ibadah. Jadi apa namanya, 10.000 kali 30 hari 300.000 ya. Punya tabungan selama 11 bulan. Jadi 11 bulan udah nggak ada lagi yang dipikirin. Udah bisa untuk zakat, untuk sodako, untuk infak, untuk berbuka dan lain-lain. Jadi persiapan empat ini jangan sampai kita lewat ya, jangan sampai kita lupa. Pertama persiapan ruhiyah, yang kedua persiapan jasa dia, yang ketiga persiapan fitriyah, yang keempat persiapan maliyah. Insya Allah kalau persiapan ini kita persiapan dengan baik, Ramadan kita kali ini insya Allah kita lewati dengan penuh keberkahan, kita isi dengan sebaik-baiknya. Saya hanya ingin menggarisbawahi ya, satu hal lagi yang sangat penting bagi seorang wanita ya, seperti kita ini sudah mengalami haid, apa namanya, disibukkan juga dengan banyak hal. Kadangkala ibu rumah tangga itu jam 2 udah sibuk mau masak ya, karena memikirkan orang mau berbuka. Itu boleh nggak? Boleh. Kita menyenangkan, menghibur orang yang berpuasa. Tapi kadangkala kita meninggalkan satu hal yang amat sangat penting. Apa itu? Kesempatan kita untuk berdoa. Ya. Karena bulan Ramadan ini waktu mustajabnya itu banyak banget. Kalau kita gunakan kesempatan itu untuk berdoa, sungguh ya itu sangat luar biasa. Ya. Dan doa orang yang berpuasa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk salah satu doa yang makbul itu adalah doa orang yang berpuasa. Kadang-kadang ibu-ibu yang haid bingung, saya ini lagi haid, saya mau ngapain ya? Saya nggak mau ngaji misalnya, karena dia mengambil pendapat orang yang haid tidak ngaji. Boleh, silakan. Tetapi ibadah berdoa ini adalah ibadah yang ringan, ibadah yang simpel, ibadah yang murah, ibadah yang bisa dilakukan oleh semua orang.
itu adalah ibadah. Makanya kalau kita lihat dalil tentang berpuasa itu dari ayat 183, itu di ayat yang terakhir ya, kalau satu halaman itu di ayat yang terakhir ada satu ayat yang menyebutkan tentang doa ini. Membahas tentang doa. Pada ayat itu disebutkan apa? Apa ayatnya ya? Kok jadi lupa? Tentang doa itu ada sendiri ayatnya. Wa idza sa'alaka ibadi, ya. Jika hambaku bertanya kepadaku. Setelah ayat puasa, kemudian diikuti dengan bagaimana kalau orang sakit, bagaimana kalau orang safar, itu kan sudah dijelaskan dalam ayat itu. Bagaimana Al-Quran diturunkan. Kemudian tiba-tiba sudah habis masalah Ramadan, masalah puasa, kok tiba-tiba di ayat yang terakhir ada masalah doa. Seakan-akan gak nyambung, padahal itu bagian yang sangat penting. Jadi di ayat itu disebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, Allah langsung jawab. Fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat. Jadi luar biasa, Allah itu langsung mengatakan kalau ada hambaku yang bertanya tentangku, aku adalah dekat. Jadi kalau masuk waktu sore, ya, masuk waktu sore kita sudah selesai menyiapkan menyiapkan hidangan, ya. Kita sudah selesai mengatur rumah kita. Jangan lewatkan waktu mustajab untuk berdoa. Waktu-waktu menjelang berbuka itu adalah salah satu dari waktu mustajab. Apalagi hari Jumat, apalagi waktu hujan, misalnya seperti kita saat ini, itu doa sangat makbul, ya. Jadi jangan sampai kita tinggalkan, sampai kita lupakan. Jadi kalau nanti ada akhwat nih yang nanya, gimana ustazah, saya tuh lagi haid, sayang banget ya puasa ini haid. Tidak rugi. Ya, kita kan perempuan, qadarullah, itu bagian dari takdir kita, ya. Ridholah pada takdir, itu yang jelas. Jadi kalau Allah sudah menentukan bahwa kita, kadang ada yang dapat di awal nih ya, di awal haid, di akhir pasti nggak hari raya nih ya, katanya begitu, nggak salah hari raya. Hei akhwat, jangan kecewa, kita punya banyak kesempatan untuk berdoa, ya. Angkat tangan kita, apa sih yang kita minta kepada Allah? Banyak, ya. Doakan anak, doakan suami, doakan diri sendiri, itu tiket kita. Jadi jangan sampai kita lengah terhadap ibadah doa, bahkan disebut sebagai ibadah. Kenapa? Orang yang berdoa dapat pahala. Bayangin kita berdoa, kita minta sama Allah, kita dapat pahala. Ini yang kadang-kadang kita suka lupa. Jadi doa itu jangan sampai menjadi hal yang kita remehkan, ya. Mengenai nanti kita merasa bahwa aku tuh pengennya doa aku cepet, iya. Itu kehendak Allah, kapan Allah akan memberi. Ada 3 hal sebenarnya dari doa itu. Allah akan mengabulkan pada waktu kita di dunia, atau Allah mengakhirkan ketika di akhirat, atau Allah mengganti doa kita ini dari kejelekan yang harusnya kita terima. Baiklah Allah itu luar biasa. Dari tiga ini, kenapa kita masih ragu untuk berdoa? Kalau Allah kabulkan di dunia, alhamdulillah. Kalau Allah tunda nanti di akhirat, semoga itu yang terbaik. Kalau Allah ganti doa kita ini dari kejelekan yang harusnya kita terima, itu juga sangat baik. Jadi ketiga-tiganya itu baik untuk orang muslim, ya, untuk semua muslim. Jadi Allah itu sampai mengatakan ini qorib, ya. Kemudian mengatakan fa inni qorib, ya. Kemudian ayatnya apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an, ya. Aku menjawab doa orang yang apabila dia berdoa. Jadi bagaimana Allah akan menjawab doa kalau kita nggak doa? Nah, kita kira-kira ya. Allah akan menjawab doa jika kalau kamu berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, ya. Nah, jadi kalau kita itu bulan Ramadan
tidak menggunakan kesempatan yang banyak untuk berdoa, itu adalah kerugian yang sebenar-benarnya. Saya akan mengatakan seperti itu. Karena ini ibadah yang ringan, ibadah yang simpel, ibadah yang mudah, ya. Kita duduk di mana aja, sedang apa, dalam keadaan apapun, haid boleh, apalagi lagi suci, nggak harus menghadap kiblat. Kalau memang pada saat itu bisa menghadap kiblat, alhamdulillah. Tidak menghadap kiblat juga tidak apa-apa. Kalau memang kita dalam kondisi yang tidak bisa seperti itu. Jadi masya Allah ya, bulan Ramadan ini yang akan kita jalani nanti ya, mudah-mudahan menjadi Ramadan terbaik. Jangan sampai catatan kita udah penuh, Ramadan ini mau begini, Ramadan ini mau begini, Ramadan ini mau begini, tapi tidak kita jalankan. Sayang. Jadi action ya. Maunya Ramadan ini saya 3 kali hatam, silahkan. Maunya Ramadan ini saya banyak sodako, bagus. Maunya Ramadan ini saya banyak berzikir, ya itu oke banget. Nah, yang terakhir jangan lupa banyak berdoa. Seperti doa Nabi Ibrahim misalnya, Rabbi ja'al hada baladan aminah ya. Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Allah jadikanlah kota kami ini adalah kota yang aminah. Warzuq ahlahu minat tamarot, dan berikanlah rezeki ya kepada penduduknya. Apa yang terjadi dengan kota Mekah? Kota Mekah sekarang jadi kota yang subur, jadi kota yang didatangi orang, jadi kota yang aminah ya. Nah, makanya doa Nabi Ibrahim itu kita pakai, kita doakan ini bulan Ramadan. Kita pengen doa untuk negara kita apa? Supaya negara kita jadi negara yang makmur ya, gak susah minyak ya. Nah, itu salah satunya, angkat tangannya untuk berdoa. Jadi saya pengen menggarisbawahi tentang masalah doa ini ya. Jangan sampai kita para muslimah, para ibu ya sibuk menyiapkan makanan, sibuk menyiapkan, ya itu boleh ya, itu boleh. Tapi jangan sampai meninggalkan waktu-waktu mustajab. Ajari anak-anak kita untuk berdoa, itu ibadah yang mudah soalnya. Ya, ajak anak-anak kita berdoa. Saya selalu mengatakan sama anak-anak, kalian tuh belum banyak dosanya, nggak seperti Umi. Jadi angkatlah tanganmu untuk berdoa. Selalu saya katakan seperti itu. Apalagi ini sedang hujan misalnya, atau ini sedang menunggu waktu berbuka. Ya. Nanti di dalam sholat tolong banyak ya berdoa, karena ada waktu-waktu mustajab ya. Saya akan sebutkan waktu-waktu mustajab di dalam berdoa. Yang pertama, waktu mustajab dalam berdoa itu adalah ketika kita di sepertiga malam terakhir ya. Ini bulan Ramadan, saya yakin 90%, 95% dari kita pasti bangun malam ya. Bangun jam 3, bangun jam 4. Di tengah-tengah kita manasin lauk misalnya, di tengah-tengah kita sedang menyiapkan makanan sahur, silakan sholat ya, sholat malam, kemudian kita berdoa. Karena pada saat itu doa kita adalah langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang mustajab ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fi thuluthil lailil akhir ya. Apa kata beliau? Saat yang paling dekat bagi seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika di sepertiga malam yang akhir. Nah, jadi kita pada waktu kita bangun untuk menyiapkan makan sahur, sempatkanlah kita untuk melakukan tahajud. Sempatkanlah kita untuk melakukan ibadah sunnah 2 rakaat saja, dan ditutup dengan doa. Jangan sampai kita tidak berdoa. Kemudian kapan doa itu terkabulkan? Yang kedua, di hari Jumat. Ya, hari Jumat. Kapan sih waktu hari Jumat itu kan panjang, ya. Ada yang mengatakan ketika habis asar menjelang maghrib. Ya, jadi jangan habiskan waktumu. Ini kita suka ada istilah apa? Ngabuburit ya, keliling gitu ya. Daripada kita keliling, lebih baik ajarin anak-anak kita untuk membaca doa. Lebih baik kita banyak berdoa, kita banyak bermunajat.
kita banyak meminta kepada Allah. Apa sih yang kita minta? Minta ampuni dosa. Itu yang utama. Minta diberikan ketenangan dalam hidup kita. Ya, minta dicukupkan segala keinginan kita. Ya, cukup dengan kaya itu beda ya. Orang kaya belum tentu cukup. Tapi kalau orang sudah cukup dia pasti kaya. Nah, ini penting, kita harus banyak berdoa. Kemudian kapan doa waktu mustajab berikutnya? Waktu mustajab berikutnya adalah ketika kita sujud. Nah, jadi kadang-kala kita sering melihat ya orang pada sujud terakhir itu lama. Kenapa? Karena pada saat itu adalah pada saat yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada saat kita sedang bersujud. Fa'aktsirud doa, ya. Maka perbanyaklah doa, kata Rasulullah. Wa antum sujud. Ketika kamu sedang bersujud, banyakin doa. Ya. Yang punya kesulitan, yang ingin Allah lunaskan hutangnya, yang ingin Allah berikan dia jodoh yang baik, yang ingin apalagi segala macam, mintalah kepada Allah. Kemudian yang keempat, ya, doa waktu mustajab itu adalah antara azan dan iqamah. Bayangkan sehari itu ada berapa? Ada 5 kali azan. 5 kali azan, berarti ada 5 kali waktu mustajab di antara azan dan iqamah. Kita suka ribut kalau lagi azan itu. Kadang-kadang tidak sempat menjawab azan. Rugi, angkatlah tangan ketika selesai doa, selesai azan, angkatlah tangan. Doa dari selesai azan sampai iqamah itu adalah waktu mustajab. Jadi jangan sampai kita lengah. Itu di antara waktu-waktu mustajab. Apalagi doanya pada waktu hujan. Ya. Tapi saya juga ingin menggarisbawahi, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai, ini satu hal. Jangan sampai berdoa berlebih-lebihan. Ya. Doa berlebih-lebihan apa? Misalnya nih jomblo nih. Ya Allah, berilah aku jodoh. Fulana, disebutin namanya. Yang tingginya 143. Ya. Nyatain lalat di pipi misalnya. Tak boleh kayak gitu ya. Berdoa dengan berlebih-lebihan namanya. Tapi berdoalah, Allah itu Maha tahu apa yang kita minta. Sebenarnya berdoa itu bukan untuk apa ya? Bukan karena kita punya hajat saja, tapi karena kita sedang berbincang mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Jadi selain 4 persiapan tadi, satu hal yang tidak boleh kita lupakan, dan mengapa saya garis bawahi ini, karena banyak di antara kita sering lengah pada waktu-waktu mustajab itu, sehingga kita lebih banyak melakukan hal-hal lain yang seharusnya bisa tidak terlalu penting untuk kita lakukan. Gabut kalau kata anak remaja sekarang ya, gabutlah kita jalan-jalan, padahal dia bisa berdoa. Sekarang gini, saya tanya, bisa jadi orang yang sedang sholat, dia tidak merasa bahwa dia lemah. Bisa jadi orang yang zakat, dia tidak merasa bahwa dia miskin. Bisa jadi orang yang sedang berpuasa, dia tidak merasa dia hina. Tetapi kalau kita berdoa itu lengkap semuanya. Kita merasa orang yang hina, kita merasa orang yang lemah, kita merasa orang yang miskin, kita merasa orang yang tunduk. Ya, ada nggak orang berdoa tapi sombong? Ya Allah, kabulkanlah jika engkau mau. Nggak bisa. Ya. Jadi kalau kita berdoa itu jangan ada kata ya Allah ampunilah aku jika engkau mau, nggak boleh. Ya Allah ampunilah aku. Dan menghibah, memohon dengan sungguh-sungguh. Ada suatu kejadian ketika seorang ulama ya, Hasan Basri sedang berada di tanah suci. Dia mendengar orang berdoa di sebelahnya gitu. Dengan menghibah, ya Allah lihatlah aku berpakaian lusuh gitu ya. Aku tidak memiliki apapun, lihatlah anakku dia sedang menangis, lihatlah istriku dia dalam keadaan lemah. Ini ulama ini, Hasan Basri merasa ini orang perlu ditolong dengan materi gitu ya. Setelah mendengar orang ini dan melihat dia memberikan sedekah, kasih uang. Orang ini bilang, tidak, saya ini kaya, saya punya banyak harta. Loh, tapi saya lihat kamu berdoa seperti itu. Iya, karena saya ingin Allah melihat saya dan Allah mengabulkan doa saya. Dan bukankah pada saat seperti ini, bukankah memang Allah mencintai dan menyukai ketika kita berdoa itu dengan menghibah gitu.
nyaman dalam berdoa. Seketika itu Hasan Basri merasa tersadarkan gitu ya, dan memang benar ketika berdoa itu hanya antara kita dengan Allah yang tahu keadaan kita. Jadi hal ini memang ingin saya garis bawahi, betapa doa itu sangat penting. Jangan kita tinggalkan, apalagi kita akan menghadapi bulan Ramadan ya. 2 tahun lalu kita menghadapi Ramadan ini dalam keadaan yang serba sempit ya, sempit untuk bergerak, sempit untuk melakukan aktivitas. Nah, tahun ini kita mudah-mudahan diberikan kelonggaran ya, sehingga kita bisa beribadah dengan baik, tapi jangan lengah. Jangan sampai karena kemudahan ini kita banyak melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Gunakan itu untuk berdoa. Kalau banyak ibadah-ibadah lain bisa kita lakukan seperti tilawah ya, menghatamkan 3 kali misalnya, itu boleh cita-cita kita. Tetapi mungkin ada orang yang merasa saya nggak pandai ngaji ya. Jangan sedih, ada satu ibadah yang sangat ringan yang bisa kita kerjakan bisa dikerjakan oleh semua orang, yaitu berdoa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat ya, sebagai pengingat kita dan pengingat kita semuanya yang berada di sini. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini tidak hanya sekedar cita-cita saya ingin ini, tetapi benar-benar menjadi Ramadan yang betul-betul istimewa bagi kita, dalam hal ibadahnya, dalam hal munajatnya, dalam hal berdoanya ya, dan dalam hal zikirnya dan banyak hal lainnya. Wallahu a'lam, ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya, jazakillah khair kepada Ustazah Bunga yang sudah menyampaikan materi tentang persiapan kita menghadapi bulan Ramadan, juga mengingatkan kita kembali tentang ada satu ibadah yang mungkin sering kita lalaikan karena sibuknya kita mempersiapkan makanan berbuka, yaitu berdoa ya. Bahkan mungkin di waktu-waktu yang mustajab ya, seperti tadi habis asar itu ya Ustazah ya, itu kan iya, justru di situ kita lagi sibuk-sibuknya menyiapkan makanan berbuka, atau sedang sibuk-sibuknya jalan-jalan mencari makanan berbuka ya. Jadi ini pengingat kita semua ya, termasuk saya pribadi. Ustazah, ada beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh teman-teman di Facebook maupun melalui WA ya. Saya bacakan ya Ustazah ya, mohon dijawab. Silakan kalau ada yang masih mau bertanya bisa melalui komen di live chat ya. Nanti insya Allah akan dibacakan kalau waktunya mencukupi ya. Yang pertama dari Bunda Sulaiha ya, bertanya tentang puasa dan swab antigen. Wah, ini kekinian banget ya. Maksudnya satu yang kita mengalaminya dulu ya. Jadi beliau ini pada puasa tahun 2021 itu swab antigen karena ada gejala. Terus apakah batal puasa saya pada saat di swab? Tapi beliau lanjutkan puasanya, tapi mungkin menjadi ragu gitu ya, apakah perlu puasanya dikodok ya pada saat swab itu. Tapi padahal beliau selesaikan sih puasanya gitu, cuman apakah itu sah istilahnya mungkin ya, apakah perlu dikodok? Itu pertanyaan pertama saja. Saya jawab dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sejauh yang saya pelajari, memasukkan sesuatu ke rongga itu kalau swab apa, rongga mulut ya? Kalau antigen hidung ya. Asal tidak memasukkannya pada rongga yang di tubuh kita ini, pada lubang yang di tubuh kita ini, dan menyampaikannya ke lambung. Itu kalau sudah sampai ke lambung, kenyang ya istilahnya, masuk sesuatu dan sampai ke lambung, nah itu membatalkan. Nah tapi kalau untuk antigen ini kan tidak, apakah ada sesuatu yang dimasukkan kecuali kata obat ya. Kalau cuman itu tidak termasuk yang membatalkan ya, tidak termasuk yang membatalkan. Tapi kalau misalnya nih kita ngobati tenggorokan, udah jelas batal
Merokok sudah jelas batal. Minum kopi nah, udah jelas batal. Nah tapi kalau memasukkan alat karena, dan ini juga karena ada halnya, ada yang menyebabkan kan, ada sebabnya karena terkonfirmasi ada gejala sehingga harus diperiksa, nah, itu tidak apa-apa. Tapi misalnya gini, ada seseorang yang infus itu bikin kenyang kan, itu nggak boleh. Jadi kesimpulannya insya Allah puasanya sah, Sah. jadi tidak perlu mengkodok. Tidak perlu mengkodok. Baik, pertanyaan selanjutnya masih dari Bunda Sulaiha. Ini terkait dengan haid ya. Jadi beliau bertanya, jika tidak salah masa suci paling sedikit 15 hari. Di hari 13 ada flek darah hitam sampai 3 hari. Yang saya tanyakan, flek darah hitam dinamakan darah apa? Terima kasih banyak atas jawabannya. Termasuk darah haid. Karena darah haid itu macam-macam. Kalau gini, kalau kita mengikuti ulama Syafi'iyah, maka darah hitam itu juga termasuk darah haid. Di ulama Hanafiyah juga termasuk darah haid. Jadi darah haid itu macam-macam, ada yang darahnya keruh, ada seperti tanah, ada yang merah, ada yang kehitaman. Ya, ini darah flek hitam ini menandakan, bisa jadi itu menandakan coklat satu. Bisa jadi itu menandakan haid sudah mau selesai, sehingga dia keluarnya dalam bentuk flek hitam seperti itu. Tapi kadang ada juga orang yang haidnya tidak teratur, flek aja terus ya, sampai 15 hari flek terus, bisa seperti itu. Itu sudah termasuk haid. Tapi artinya kalau dia sudah melebihi 15 hari berarti setelahnya itu Harus sudah istihadah. ya, sudah istihadah, harus melakukan ibadah, harus sholat, harus puasa. Pokoknya batasnya adalah 15 hari. Dihitung dari hari pertama dia dapat keluar darah kapan. Jadi dihitung nanti 24 jamnya ke jam berapa gitu. Nah, makanya perempuan itu yang agak, dalam tanda kutip ya, ribetnya itu adalah menghitung masa haidnya. Harus hati-hati karena ini bersangkutan dengan ibadah, bersangkutan dengan sholat, bersangkutan dengan puasa, seperti itu. Nah, saya pernah menemui sebuah cerita ya, sebenarnya ini nggak boleh dicontoh. Jadi kalau lagi di luar Ramadan, dia suka ngelamain haidnya. Jadi kalau masih ada belum bersih gitu ya di ini kita, maka dia nyantai aja. Oh, masih haid itu namanya. Tapi dia bisa berubah seketika ketika lagi Ramadan. Ada sedikit, nggak apa-apa. Enggak, itu bukan apa-apa gitu. Jadi dia menghukumi sendiri, nggak boleh. Jadi hukum yang kita pakai itu adalah, kalau dulu Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa tanda haid itu bersih? Rasulullah kan memerah mukanya, tidak menjawab. Dijawablah oleh Aisyah, maaf ya, ketika kita memasukkan kapas kemaluan dan keluarnya tetap warna kapas, maka itu artinya haid sudah selesai. Ya, di batas yang tadi ya, yang 15 hari tadi ya. Nah, kalau masih keluar dalam keadaan keruh, maka belum bisa disebut bersih. Jadi itu tanda tuh, makanya perempuan itu harus sering-sering melihat kondisi dan menghitung nih. Kita punya kalender haid sendiri. Kalau kita terbiasa 9 hari, maka depannya kita ngitung 9 hari misalnya seperti itu. Sudah biasa hanya 24 jam. Jangan sampai kita itu menyesuaikan dengan mode kita. Oh, kalau lagi puasa modenya cepet, kalau lagi nggak puasa dilama-lamain. Jadi ya. Jadi karena merasa mau mengganti puasa, padahal sholat dengan puasa itu sama gitu. Jadi itu kalau darahnya darah haid yang hitam, maka itu termasuk kategori darah haid. Baik, Ustazah. Nah, ini mungkin tidak terkait dengan puasa dan Ramadan ya, terkait dengan buang angin. Ya, buang angin ya. Ada pertanyaan dari Bunda Dian. Mau tanya masalah buang angin pada wanita. Beliau pernah mendengar bahwa buang angin itu ternyata ada jenis-jenisnya, gitu ya. Ada 3 jenis gitu ya, ada 3 macam. Itu apa aja? Enggak, jadi gini, yang saya pahami dari yang saya belajar ya. Nanti kalau ada yang salah boleh koreksi ya. Misalnya kita was-was, apakah kita itu sudah batal atau tidak? Dalam pernah disebutkan seperti ini.
apabila engkau mencium baunya dan mendengar suaranya, maka itu adalah kentut. Maaf ya saya sebutkan. Tapi kalau itu hanya perasaan kita saja, maka itu was-was dari setan. Jadi kentut itu cirinya dua aja. Kalau ada suara, ada bau. Kalau nggak ada kedua-dua ini maka bukan. Gitu. Jadi itu cuman was-was aja, cepat-cepat kita membaca ta'awuz karena itu godaan setan. Dan yang paling sering gitu siapa? Perempuan. Kalau sudah wudhu, ini kok kayaknya tadi kentut. Kalau belum dengar baunya, kalau belum dengar suaranya, kalau belum ada baunya, kalau belum dengar suaranya, maka tidak dianggap batal. Gitu, seperti itu. Jadi itu aja, dua aja nih. Kalau ada bau, kalau ada suara, nah maka itu termasuk kentut. Kalau tidak. Itu tuh was-was dari kita. Nah, kalau disebut kentut itu ada 3, saya nggak berani jawabnya ya. Saya nggak paham. Tapi yang saya paham sama saya pelajari itu tadi. Itu seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustazah. Selanjutnya pertanyaan dari Bunda Jamilah ya. Beliau bertanya, banyak sekali saya lihat di masyarakat kalau di bulan puasa, di bulan Ramadan banyak yang tidak puasa, banyak yang puasa tapi tidak sholat. Itu gimana hukumnya Ustazah? Ya, saya mengatakan begini, syukur alhamdulillah dia masih puasa. Karena antara puasa dan sholat itu sama kewajibannya. Hanya saja sholat dikerjakan sepanjang hayat kehidupan kita, puasa ada waktunya. Puasa dengan haji sama kewajibannya. Hanya saja kalau haji bagi yang mampu dan ada waktunya. Zakat dengan puasa sama wajibnya. Hanya saja zakat itu bagi orang yang disebut dia sebagai muzaki apabila dia mampu. Jadi gimana nih hukumnya orang puasa tapi nggak sholat? Ya kita doakan saja mudah-mudahan puasanya diterima. Nah, adapun bagaimana dengan sholatnya? Sholat itu kalau dalam hadisnya yang membedakan antara orang kafir dengan orang beriman itu adalah sholatnya. Apabila dia meninggalkan sholat maka dia disebut kafir gitu ya. Tapi kan ada keterangannya lagi. Dia ini nggak sholat karena apa? Meremehkan atau males. Ya. Nah kebanyakan orang saya kira bukan meremehkan, tapi males. Makanya ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj diingatkan oleh Nabi Musa, wahai Nabi Muhammad, minta kelonggaran lagi dari Allah. Sholat itu berat bagi umatnya. Kan tadinya harusnya 5 kan? Harusnya 50 kan? Turun dapat korting jadi 5 waktu ini ternyata juga sulit ya, sudah sulit. Banyak orang yang tidak mau melakukannya karena malas tadi, bukan meremehkan. Kalau karena dia meremehkan dan menganggap itu nggak wajib, nah ini yang berdosa ya, dihukumi. Kalau kita baca di kitab-kitab fikih bisa dihukumi menjadi kafir. Jadi kita doakan aja lah orang yang tidak sholat tapi dia berpuasa. Mudah-mudahan dari puasa ini nanti dia dapat hidayah bisa melakukan sholat ya. Atau kalau kita memiliki keberanian, kemampuan untuk memberikan nasihat, tidak ada salahnya kalau kita menasihati ya, karena sholat dengan puasa itu sama-sama kewajibannya dan merupakan rukun Islam. Karena kalau kita tinggalkan salah satunya maka tidak sempurna. Seperti itulah. Baik, syukran Ustazah. Sekarang kita lihat dari yang di live chat ya. Tadi ada pertanyaan dari Bunda Dian lagi nih ya. Seingat saya tadi ya, saya cari dulu. Jadi beliau tanya tadi kalau nggak salah ya soal mencicipi makanan saat di bulan Ramadan ya. Jadi kan biasa kita masak terus nyicipin sedikit di ujung lidah. Itu bagaimana Ustazah? Itu diperbolehkan ya. Yang nggak boleh itu kalau ditelan. Kalau dicicip di ujung lidah silahkan. Ditelan habis nasi ya, satu piring. Nah itu nggak boleh. Habis itu baru bilang lupa kan, nggak boleh. Tapi kalau cuman ujung lidah boleh. Apalagi mungkin ada keperluannya karena masak untuk orang banyak ya, atau tadi ada yang berjualan ya, seperti itu. Baik, kita cari lagi. Tadi ada dari kayaknya dari Mbak Suci, nggak muncul ya ininya ya. Iya tadi tuh ada masalah haid kayaknya saya lihat. Bentar ya. Nih.
Nah ini siapa itu? Dari Bunda Vivi ya. Saya kalau haid 3 hari full banyak, setelah itu bisa 2 sampai 3 hari bersih, tidak keluar lagi. Nah biasanya pada hari ke-6 atau ke-7 suka keluar flek-flek. Bagaimana itu Ustazah jika saya sudah mandi bersih tetapi keluar flek-flek lagi, apakah saya dalam keadaan suci atau tidak? Tidak, itu dalam masa haid. Apalagi sudah berulang biasa ya. ya, sudah berulang sampai 3 bulan, 4 bulan, berarti memang siklus kita seperti itu. Karena memang ada orang yang siklusnya panjang, tapi dia punya jeda di 1-2 hari bersih. Itu belum bersih, itu kita masih masa haid. Maka itu tetap dihitung haid. Jadi kita belum boleh sholat, belum boleh melakukan ibadah-ibadah. Ya, jadi itu dihukumi dengan haid. Maka ketika kita puasa, kita juga tidak boleh berpuasa. Apalagi kita sudah tahu siklus haidnya seperti itu. Tanggal 1 haid, 2, 3 penuh ya sampai banjir 4, 5 bersih, tapi 6, 7 ada lagi, berarti belum, itu masih masuk dalam siklus haid kita. Apalagi dia tidak berjarak 2 minggu kan, berjarak cuma 2 hari, maka itu termasuk haid. Iya. Ini saya mengalami sendiri juga ya. Saya siklusnya itu kadang 5 hari, terus di hari ke-6 itu bersih, sama sekali bersih. Nggak ada Di hari apa-apa. di hari ke-7-nya ada lagi. Tapi Ada lagi. emang udah mau di ujung gitu. Iya. Jadi kalau memang itu berarti kalau emang itu merupakan siklus yang berulang, artinya memang seperti itu. Seperti itu siklus kita. Iya. Kecuali memang tidak ini ya, tidak sama siklusnya itu ya. Jadi seperti itu. Jadi Bunda Vivi itu termasuk masih haid ya. Terus selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Suci. Untuk orang yang sudah meninggal, apakah ada kewajiban ahli waris atau anak keturunannya untuk mengqadha puasa? Tidak. Sama seperti mengqadha sholat. Jadi tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk mengqadha puasa orang tuanya. Ya, kecuali nih, ya mungkin nanti bisa dibahas lagi, dikaji lagi. Kecuali mungkin orang tuanya ini sakit parah dan meninggalkan puasa, kemudian dia mau fidyah. Nah, itu beda lagi. Tapi kalau kondisinya dia meninggalkan puasa dalam keadaan sakit yang masih ada harapan sembuh, maka tidak diwajibkan untuk qadha, bukan kewajiban ahli warisnya. Sama seperti sholat, sama saja. Nah, yang tidak boleh, yang kita berkewajiban terhadap kita sebagai ahli waris berkewajiban itu adalah membayar hutang, menunaikan wasiat. Tapi kalau membayar qadha puasa tidak termasuk kewajiban. Baik. Jadi tidak ada kewajiban untuk mengqadhanya ya. Terus selanjutnya dari tadi kayaknya ada deh. Tadi Mbak Aulia Sari, pertanyaannya sudah dijawab ya. Jadi kalau misalnya ada keluar rasa-rasa buang angin, kalau tidak tercium baunya dan tidak terdengar suaranya, maka sebenarnya itu hanya was-was saja yang datangnya dari syaitan. Makanya kita harus tahu. Betul. Nah, ada pertanyaan dari Bunda Keila Tiwi. Afwan Ustazah mau tanya, apa hukum bertamu ke rumah sanak keluarga yang kerjanya terkait dengan riba gitu ya? Apakah kita boleh makan atau minum jamuannya? Ya, silahkan Bunda kalau mau minum jamuan, makan dan minum pada jamuannya. Itu hak kita sebagai tamu ya. Tetapi apabila kita mau bersifat hati-hati, kita tidak mau makan dan minum, itu kembali kepada diri kita sendiri. Sama halnya ketika kita diberi hadiah oleh orang yang bekerja di tempat yang riba, tiba-tiba dia ngasih kita hadiah, kita terima karena nggak ada urusan dengan itu ya. Dan kita nggak tahu apakah bisa jadi harta yang dia berikan kepada kita itu bukan dari hal yang riba, mungkin dia ada pekerjaan lain, dia mungkin ada tabungan lain gitu ya. Jadi kita juga kembali kepada diri kita. Kalau kita mau menerima silakan diterima, kalau kita mau makan silakan makan, kalau kita mau minum silakan minum. Kalau kita tidak mau, ya itu bentuk dari kehati-hatian, nggak apa-apa. Iya, jadi saya sendiri punya pengalaman Ustazah waktu itu jual tanah.
awalnya nggak tahu beliau yang membeli itu kerja di mana. Terus akhirnya di ujung-ujung kita deal itu ketahuan bahwa beliau itu kerjanya di salah satu bank konvensional, artinya riba kan. Sempat galau kan, ini gimana nih ya, penjualan gini kan nanti Apakah kita iya, kena gitu ya? kan, apakah kita kena dosa ribanya. Akhirnya nanya sama beberapa ustadz, kata ustadz enggak, kalau kayak orang misalnya dia mendapatkan uang haram terus dia beli cincau misalnya, ya orang yang jual cincau itu enggak kena. Nggak kena, karena ini jual beli kan. Iya gitu, udah akhirnya tenang. Terus ada lagi nggak ya? Mohon maaf kalau misalnya ada yang bertanya, mohon maaf kalau misalnya ada yang bertanya via WA, tadi itu sudah ditutup jam 2 karena HP-nya cuma satu ya. Kalau buka WA takutnya live chatnya terganggu. Ya, jadi kita tidak bisa bacakan kalau yang masuk lewat WA karena tadi dibatasi sampai jam 2. Saya menunggu. Terakhir cuma ada beberapa pertanyaan saja yang sudah saya bacakan tadi gitu ya. Mungkin itu ya. Kayaknya yang oh ya, ini ada lagi dari Bunda Anggun Khairunisa. Beliau bertanya, Ustazah mau bertanya apakah tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah? Kalau dalam hadis dikatakan begini, Allah mengatakan puasa itu adalah ibadah antara Allah dengan hambanya. Jadi tidak ada kita tidak tahu nih, nggak ada yang tahu nih, karena ibadah puasa itu kata Allah, ibadah lain tuh pahalanya jelas. Tapi kalau ibadah puasa itu untukku, Allah mengatakan begitu. Apa tanda-tanda puasa diterima? Ya, yang tahu itu hanya Allah. Ya, bahkan mungkin diri kita sendiri tidak tahu. Tanda-tandanya apa yang jelas? Satu, kita sudah menjalankan sesuai dengan hukum fikihnya, sudah berniat, sudah melakukan, sudah menahan diri, ya, sudah imsak sesuai dengan waktunya, sudah berbuka sesuai dengan waktunya. Itu suatu tanda bahwa kita mengikuti amalan itu sesuai dengan ilmunya, ya, sesuai dengan hukum fikihnya. Adapun yang lahiriah, yang lahiriah terlihat, yang dalam batinnya kan nggak nampak. Dan ibadah puasa itu nggak bisa ditebak. Ada nggak? Kalau ibadah lain bisa kita lihat, sholat bisa kita lihat, haji bisa kita lihat, zakat bisa kita lihat, tapi ibadah puasa nggak bisa kita lihat. Bahkan suami istri nggak bisa lihat, habis puasa ya, iya, dalam pengakuan. Tapi kalau beliau minum di luar, adakah yang tahu? Nggak ada yang tahu. Jadi ibadah puasa itu betul-betul hanya antara kita dengan Allah. Ya. Apa tanda-tanda puasa diterima? Ya, yang tahu hanya Allah. Apa tanda-tandanya? Itu tadi salah satunya, apabila sudah dikerjakan sesuai dengan petunjuk dalam ilmu fikih, ya, kita sudah berpuasa, berniat sebelum berpuasa, kita sudah menahan diri ketika datang waktu imsak, kita sudah berbuka, mengawali buka ketika datang waktu berbuka, kita sudah menjalankan sunnah-sunnah dalam berpuasa, menahan diri dari menghina orang lain, menahan diri dari marah-marah gitu ya, dan hal-hal yang bersangkutan dengan puasa, maka insya Allah mudah-mudahan itu puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekali lagi, yang tahu puasa kita diterima atau tidak itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu wallahu a'lam ya Bunda. Iya. Jadi memang puasa itu tidak perlihatkan dengan bibir yang kering gitu ya. Iya, tidak bisa. Misalnya sambil pegang-pegang perut gitu kan ya. Jadi hanya yang berpuasa yang tahu, dan hanya yang jelas saja Allah yang lebih tahu gitu kan ya. Seperti itu. Masya Allah, ini saya berterima kasih sekali ya, teman-teman sudah berkenan untuk menonton kajian Tarhib Ramadan secara online di Facebook ya. Saya sangat menghargai sekali kesediaannya untuk menonton. Saya coba cek dulu masih ada yang terlewat tidak ya pertanyaannya. Nanti kalau yang tidak sempat menonton full bisa melihat lagi, nanti akan ada tayang ulangnya ya, tersimpan di beranda saya ya, di timeline. Jadi bisa ditonton. Saya mengingatkan lagi, nanti akan dipilih dari beberapa orang yang aktif dan interaktif ya, baik bertanya maupun men-share ataupun mengikuti
kajian ini ya yang secara aktif, nanti akan ada door prize ya untuk beberapa orang yang sudah disediakan oleh panitia dan juga orang-orang yang sudah berbaik hati mau menyediakan door prize ya. Saya berterima kasih sekali untuk teman-teman. Mudah-mudahan sih ini bukan kajian yang terakhir ya. Mudah-mudahan bisa kedepannya kita bisa melakukan kajian-kajian lagi. Boleh komen ya, apakah ini diteruskan atau tidak ya. Terus mau kalau misalnya nanti ada kajian lagi, mau temanya apa gitu ya, nanti bisa ditulis di komen ya, seperti itu. Nah, saya mau mengingatkan kembali ya, mereview materi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Bunga tadi. Sudah tadi yang buang angin itu. Jadi ada 4 persiapan ya yang harus kita lakukan saat kita menyambut Ramadan, yaitu yang pertama persiapan ruhiyah ya. Persiapan ruhiyah itu dengan keimanan ya. Terus juga dicontohkan oleh Rasulullah, bahkan 2 bulan sebelum Ramadan Rasulullah itu sudah berdoa saking sangat merindukannya Ramadan. Karena memang tadi saya mendengarkan tausiah dari Ustazah Bunga itu merinding gitu ya, karena aromanya semakin mendekat gitu ya Ustazah ya. 3 hari lagi ya sekitar 3 hari lagi, walaupun kita nanti nunggu keputusan pemerintah ya, pengumumannya gitu ya. Rasanya tuh ya Allah, apalagi anak-anak ya, itu udah nggak sabar gitu ya, nggak sabar. Nah, biar anak-anak juga bersemangat ya, ya kita mungkin bisa siapkan kayak ini ya, di belakang ini sudah saya siapkan kayak hiasan-hiasan gitu ya, biar lebih semarak dalam menyambut Ramadan gitu ya. Ada yang bertanya lagi ya? Oh iya, boleh deh kita jawab dulu dari Bunda Eka Anggra ini. Ustazah, apakah sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan menjelang memasuki bulan suci Ramadan? Bagaimana dengan ziarah kubur dan tradisi Bali Mau? Oh, kalau di Sumbar, mandi keramas, apakah ada keutamaannya? Silakan Ustazah. Mungkin itu termasuk dalam adat istiadat ya, dalam sebuah dalam sebuah tempat, di sebuah kampung atau sebuah provinsi. Tapi saya tidak melihat itu ada di dalam aturan agama. Ziarah kubur itu dulu sempat dilarang oleh Rasulullah SAW, sampai beliau mengatakan nahitukum an ziyaratil kubri. Aku melarang ya kalian untuk berziarah kubur, tapi di ujung kalimatnya fazuruha, sekarang berziarahlah. Tapi beliau tidak menyebutkan apakah pada saat sebelum puasa, apakah pada saat nggak ada momennya gitu ya, nggak ada momennya. Karena sebenarnya ziarah kubur itu adalah zikrul maut ya, kita mengingat bahwa suatu hari nanti kita akan seperti itu. Kalau disebutkan bahwa ziarah kubur itu mendekati puasa, sebenarnya tidak ada aturannya. Jangan sampai dijadikan sebuah tradisi ya, kalau menurut saya. Silahkan kalau mau ziarah kubur, tapi jangan nunggu mau puasa. Kan kita ziarah kubur itu untuk mengingat mengingatkan bahwa nanti kita akan seperti itu ya. Jadi berziarahlah kapan Anda ingin berziarah ya. Tidak ada waktu yang khusus. Yang jelas kita bisa mengambil hikmah dari berziarah itu. Sunnah-sunnah apa yang untuk menyambut bulan Ramadan? Yang jelas tadi salah satunya adalah kita berdoa ya. Bahkan 2 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, berdoa, mempersiapkan diri dengan persiapan yang prima. Ya tadi sudah kita singgung di awal ya. Menyiapkan ilmu secara keilmuan, persiapan kesehatan badan, secara harta, ya itu harus kita persiapkan. Lainnya yaitu bahagia dengan akan datangnya bulan Ramadan. Kan bulan Ramadan itu tamu agung ya, tamu agung. Bagaimana sih kita mau menyambut tamu agung? Seperti itu ya, bukan kita teringat akan cincaunya gitu ya tapi kita ingat hal-hal lainnya. Kalau saya kira kalau udah seumur kita ini kayaknya udah nggak ingat ya yang begitu, udah lewat ya udah lewat lah ya itu. masanya. Karena anak-anak saya saya ingat di usia meja makan penuh itu hanya usia mereka SD. Begitu mereka udah SMP, udah SMA, bahkan sudah kuliah, itu biasa aja. Jadi alhamdulillahnya kita tidak pernah yang, ya pernah lah sekali-sekali
satu makanan saja gitu ya. Apa sih, mie kita bikin puding ya, itu aja cukup, itu saja. Tapi kalau yang sampai harus lengkap, ada cincau, ada kolak, ada pempek, ada apa, udah nggak lagi. Mereka memahami bahwa kita itu minum air putih dengan 3 buah kurma udah luar biasa kenyangnya. Nah nih mungkin nanti bisa juga dibahas ya tentang yang kita dapat ilmu kemarin, ya sampah makanan Ustazah Neneng ya, dari Ustazah Neneng nanti ya, sampah makanan berlebih-lebihan yang kita di dalam bulan Ramadan. Jadi kadang-kala hikmah melakukan puasa itu kita nggak dapat. Salah satunya karena kita berlebihan dengan makanan ya. Sedih loh kalau misalnya maaf nih 2 butir pempek aja nggak kita makan tuh, itu kan mubazir. Mubazir itu bukan dalam artian kalau udah banyak 1 karung, bukan, bahkan 2 biji aja itu kalau kita buang itu sudah mubazir. Jadi jangan sampai lagi kita seperti itu. Jadi kita jadikan Ramadan kita ini, apalagi dengan usia kita ini ya, kita sudah lebih dewasa gitu loh dalam menghadapi Ramadan itu. Semakin dewasa bukan dengan makanannya yang mewah, tapi semakin kita merasakan hikmah. Bukankah nanti orang yang akan merasakan lapar yang lama di hari kiamat itu adalah orang yang paling kenyang di dunia. Nah ini puasa ini sebenarnya melatih kita gitu loh. Jadi kita nggak dapat nanti nggak dapat nanti hikmah dari puasa itu kalau kita habis puasa siang hari balas dendamnya di sore hari. Nah itu jangan sampai seperti itu ya. Jadikanlah betul-betul puasa kita itu hikmah ya, nikmat, bermanfaat gitulah, seperti itu ya. Ada lagi saja, kalau bermaaf-maafan menjelang Ramadan itu apakah disuruh atau maksudnya ada dicontohkan oleh Rasulullah gitu ya, ya. Mungkin ini tadi yang salah satunya persiapan ruhiyah tadi, membersihkan hati kita dari kemarahan, dari kebencian, dari iri dengki ya, salah satunya seperti itu. Menemui orang yang sudah lama tidak kita silaturahim ya, terutama orang yang sudah tua, sahabat-sahabat ibu kita, orang tua kita, bibi, kerabat jauh ya, silahkan. Kalau melakukan maaf-maafan, saya kira saya juga tidak menemukan dalilnya sebenarnya ya, tetapi itu merupakan kebaikan yang boleh saja kita lakukan ya, yang boleh kita lakukan. Misalnya kalau sekarang lagi rame nih ibu-ibu pengajian tuh, kalau di grup saya tuh bersahut-sahutan pantun ya, saya cuma senyum aja karena saya nggak bisa pantun. Jadi mereka mengatakan mohon maaf ya lahir dan batin ketika kita mau puasa. Artinya sebenarnya gini, supaya hati kita ini lapang, bersih, karena ketika kita mau menjalankan puasa itu kondisi kita prima, lahir dan batin. Nah itu yang penting, lahirnya prima, batinnya prima. Nah, jadi tidak ada iri dengki, kotor hati kita melihat orang lain dapat apa, kita yang sakit misalnya kan. Tidak sampai seperti itu. Jadi budaya maaf-maafan itu bisa dilakukan, silahkan ya. Tidak secara langsung nggak apa-apa, bisa lewat SMS, bisa lewat telepon, tapi yang terpenting kalau menurut saya sebenarnya bisa silaturahim ya, itu penting. Bisa silaturahim, bisa melihat keadaan keluarga kita, sahabat kita, orang-orang tua kita. Orang tua itu kalau dikunjungi masya Allah bahagia, bukan karena kita bawakan sesuatu, tapi kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Mungkin itu ya jawaban saya. Terima kasih banyak perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya ada kegiatan lagi karena ada santri di rumah. Insya Allah nanti kita berjumpa lagi dengan tema-tema berikutnya. Baik, jazakillah khair pada Ustazah Bunga yang sudah memberikan begitu banyak ilmu ya hari ini kepada kita, juga memberikan semangat, motivasi juga untuk kita untuk mempersiapkan Ramadan kita tahun ini dengan lebih baik lagi, dan juga mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Jadi jangan hanya sibuk gitu ya, bukan tidak boleh, tapi jangan hanya sibuk mempersiapkan makanan berbuka tapi kita tidak memanfaatkan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah. Ya, sayang sekali. Jadi mudah-mudahan semua yang disampaikan tadi bisa kita lakukan ya. Kebaikan-kebaikan dalam persiapkan Ramadan itu bisa kita lakukan juga. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik kita. Amin. Ya, karena kita tidak pernah tahu usia kita
sampai kapan. Mudah-mudahan Allah sampaikan, karena kita juga nggak tahu nih ya, Iya. masih beberapa hari lagi ya. Iya. Semoga Allah sampaikan kita di Amin, Ramadan amin, tahun ya ini, Allah. menyelesaikan ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang mengikutinya dengan sebaik-baiknya, dan kita nanti kembali fitri di Idul Fitri, dan mudah-mudahan ya kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Teman-teman Amin, ya silakan kalau mau mengajukan usul apakah ini dilanjutkan atau tidak, atau tema-tema apa yang mau disampaikan di kajian-kajian berikutnya, dipersilakan. Baik Ustazah Bunga, jazakillah khair. sama-sama. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, pengumumannya insya Allah beberapa hari ke depan ya, apakah besok atau lusa ya, insya Allah, atau 2 hari setelahnya. Insya Allah nanti akan diumumkan di Facebook juga. Assalamualaikum. Saya titip ya nanti kurma ya. Oh masya Allah, ada tambahan kurma. Insya Allah nanti berapa orang sebutin aja yang tadi nanya. Oh masya Allah. Syukran Ustazah. Bye.